Adil Catalino bacuramin ka surga basengat ka jubata. Arus. Yeah. Oke, ketemu lagi kita dengan Koh Edi. Jadi hari ini kita mau bahas lanjutan yang kemarin tentang motor juga. Cuma kan kita kemarin sudah janjikan kita mau bahas Yamaha lagi. Ya, kemarin kan udah Honda tuh. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman mau request bahas apa lagi, silahkan komen di bawah aja ya. Nah, sekarang kita mau bahas Yamaha nih sama Koh Edi. Iya. Boleh. Oke, Koh Edi, gimana kabarnya Koh Edi? Alhamdulillah baik bang. Oke, siap Koh Edi. Nah, sekarang Koh, ini kita kan kemarin udah janji kan kita mau bahas Yamaha ya. Oh benar. Nah, sekarang Koh, ini yang mau dibahas untuk hari ini untuk brand Yamaha, motor apa dulu nih Koh? Kita dari urutan yang motor bebek ya, maksudnya motor bebek gini loh. Motor bebek dulu ya. Yang masih bukannya motor lama itu tidak layak pakai, Iya, lengkap gitu kan. Jadi yang kita bahas malam ini Motor bebek ya, Koh, ya? motor bebek adalah nanti nyempil khusus motor metiknya kan. Ya. Tapi Jadi khusus Yamaha Koh ya. khusus Yamaha kita malam ini. Jadi apa namanya, motor setidaknya tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda, masih layak pakai lah Masih untuk layak saat pakai ini untuk ya kan. saat ini Koh ya. Benar. Itu apa tuh Koh? Contoh nih kalau Yamaha simple sebenarnya kayak Yamaha ya, paling gampang dijumpai sama kayak usernya Honda kan. Contoh nih kayak Jupiter Jet nih. Iya, Jupiter Jet. Itu kenapa Koh motor Jupiter Jet Koh? Jupiter Jet masih bagus loh untuk saat ini bang. Bagus ya. Bagus, maksudnya masih rekomendasi loh, masih Iya, untuk dipakai. Untuk dipakai ya. Pertama part dan suku cadang yang murah sama nih kayak Jupiter Jet seri apa tuh Koh? Kan ada Jupiter Jet One, Jupiter Jet Burung Hantu. serinya ini bang dari Jupiter Jet Burhan lah mungkin ya. Burung Hantu ya. Burung hantu yang masih karburator tuh. Oh iya itu. Itu bukan Jupiter Jet inilah Koh. Yang komeng itu. Bukan, itu Caswheel bang. Oh, Caswheel ya. Caswheel. Yang udah nyes, yang lain pasti ketinggalan gitu ya. Enggak gini bang. Ini kita bahas Jupiter Jet 110 ya, bukannya 110 ya. 110. Jadi Jupiter Jet itu diproduksi pada tahun 2006. 2006 sampai tahun 2009 ya, mungkin dikoreksi ya kalau ada yang salah. Nah, itu kan dari Jupiter Jet Caswheel sampai Jupiter Jet Burhan. Sebenarnya untuk spek mesin sih hampir mirip-mirip bang. Mirip-mirip. Jadi gini loh, kalau untuk Jupiter Jetnya Caswheel itu untuk silinder blok, kalau nggak salah itu masih menggunakan yang besi bang. Mirip. Masih yang besi ya. Untuk silinder bloknya ya. Silinder bloknya mirip kayaknya brand sebelah Honda itu. Contoh motor Grand bang. Oh Grand ya. Mungkin Grand jadi hampir mirip ya. Iya maksudnya dari konstruksi bahannya. Bahan sama mesinnya juga ya gitu ya. Jadi khusus Jupiter Jet itu kenapa saya nggak terlalu membahas masalahnya Caswheel ya? Bukannya nggak bagus-bagus, tapi untuk perawatan dan suku cadangnya lebih ke Jupiter Jet yang 110 Burhan yang mata bulat itu bang. Jupiter Jet yang burung hantu itu ya. Burung hantu yang mata bulat itu. Gitu ya. Benar. Pertama, mohon maaf, kalau untuk dari segi tenaga bandel. Pertama itu, kedua patnya suku cadangnya untuk saat ini murah bang. Murah dan banyak persamaannya juga ya. Banyak persamaannya. Merek KW-nya juga banyak itu ya. Jadi yang untuk spare part KW-nya kan banyak itu. Banyak bang. Jadi untuk merek NPP gitu kan. Win misalkan contoh nih merek-merek itulah ya kan. Gitu ya. Jadi gampang. Keunggulannya salah satu daripada kawan-kawan satu bang, walaupun masih menggunakan karburator, dia termasuk motor yang bandel, kuat, kokoh. Maksudnya kokoh, tahan banting lah dalam artian kan seperti itu. Setelah itu dia menggunakan mesin dengan seri itu 5TP bang. Motor itu biasanya dijadikan buat anak-anak balapan. Itu alasannya. Pertama, untuk saat ini motor itu masih bagus dan menurut saya pribadi ya masih direkomendasikan. Ganteng bang, sudahlah ganteng. Masih keren ya. Masih keren. Warnanya bagus bang. Waktu itu dengan tahun 2006 sampai 2009 ada warna hijau loh bang. Ya warna hijau ya. Jarang-jarang kan waktu itu ada warna hijau daun gitu. Warnanya bagus loh. Hijau, merah, hijau. Biru. Merah ke hitam-hitaman tuh ada apa ya. Itu malah bagus loh. Jadi selain motor rekomendasi buat dipakai, spare partnya suku cadangnya murah, itu enak loh dipakai harian gitu kan. Mohon maaf nih, mau dibawa ke hutan sekalipun itu masih nyaman gitu kan. Bagus, tinggal ganti ban rimba aja kok ya. Ganti ban rimba dan tolong disesuaikan. Tolong disesuaikan. Jadi untuk motor itu 1 liternya mampu bertahan sampai 24 km untuk per liter ya. Lumayan agak boros kok ya. Untuk saat ini sih dengan brand-brand sekarang
Emang Jauh kok ya. agak jauh. Jadi kalau untuk boros sih sebenarnya. Itu nggak bisa dipungkiri Iya, benar, gitu kan. tapi nggak Tapi kan sesuai dengan tenaga dihasilkan. Tenaga benar-benar. Jadi untuk misalkan nih saat ini nih dipakai untuk kuliah, sekolah itu masih bagus loh. Harga Iya. pasarannya pun tempat kita saat ini di Palangka itu kadang-kadang bisa melambung tinggi loh, Bos. Ya. Nah, seperti itu loh. Lagi musim-musimnya buruhan, ngeri kali, Bos. Kadang-kadang di parkiran hilang tuh motornya. Karena ini kok sekarang kan udah mulai kayak dimodif misalnya contoh ganti pelek aja udah ganteng itu kalau ganti pelek, ganti kaliper udahlah. Beres Udah. itu udah kalau udah ganteng. Terus ditambah lagi misalnya ganti piringan cakram yang lebar lagi kan. Benar-benar Bagus kan jadinya. untuk membantu pengereman Iya, segala macam. Sok belakang misalnya diganti kan ada yang warna-warni gitu kan. Nah, jadi keren lah kan. Bagus, rapi Bagus, kelihatan kan. Benar juga Bang Ula. Jadi sebenarnya walaupun istilahnya jangan berkecil hati nih buat kawan-kawan kita nih yang di luar punya budget misalnya 5 juta sampai 7 juta. Ya udah, misalnya pengen motor bagus, murah menurut kita ya Bang ya. Itu Jupiter Jazz 110 buruhan itu masih rekomendasi loh saat ini. Masih layak ya. Masih layak. Dan itu part-part, mohon maaf, kita nggak mampu dalam artian beli yang baru original, second pun ada untuk saat ini Second loh. pun ada kok ya. Pun Ya, ada. banyak. Dan variasi warnanya pun macam-macam bagus loh. Iya. Dan warnanya itu perlu digarisbawahi, warna yang kita sebutin tadi Bang itu memang bawaan pabrik. Bawaan pabrik originalnya Original, tinggal menyesuaikan STNK dan KB-nya aja ya. Bang. Benar. Apalagi yang hijau-hijau tadi ya. Bagus Bang itu Bang. Itu bagus. Jadi untuk saat ini motor itu banyak digunakan dan perawatannya gampang loh Bang Ula. Ya. Di bawah angkut-angkut di tempatnya saya itu Bang, itu sangat dicari loh dalam artian ya. gitu. Tinggal menyesuaikan, tinggal ganti ban aja paling kok ya. Dan perlu diluruskan lagi nih untuk Jupiter Jazz 110 Burhan, kenapa dapatnya 1 liter 24 kilo? Satu, penggunaan atau cara mengendarai sepeda motor itu stabil. Ya kalau pertama nih motor starter langsung jumping ya beda lagi cerita ya Bos. Jadi pertama mesin harus sehat. Harus sehat kok ya. Jangan macam-macam lah. Untuk penggunaannya juga Yang itu memang sudah direkomendasikan harus standar bagaimana. Bikin aneh-aneh kok ya. Maksudnya bikin aneh standar lah, kita bahas yang standar ya. Kenapa ada standar. jadi motor itu memang agak boros daripada yang lain, tapi sesuai dengan tenaganya. Dan juga bandel kok ya. Bandel. Dan untuk mesinnya Bang Ula, itu di tempat kita kalau biasanya balapan mesinnya itu bagus ya. Bagus loh biasanya. Tergantung mekanik aja gitu kan. Diganti dalaman dikit ya udah ngacir kok ya. Ngacir gitu. Dan juga itu didukung 4 variasinya Bang, macam-macam. Sekarang kan banyak nih brand-brand, contoh kayak KTC, RCB segala macam. Iya. Banyak kan? Banyak dalam artian gini loh, banyak. Sekarang itu nggak kayak tempo hari loh Bang. Tempo hari misalnya kita mau bikin Noken S Racing nih. Ya udah kita beli Noken S yang original, kita detailing ulang, dibubut gitu ya. segala macam, baru bisa jadi part racing. Untuk sekarang itu lebih gampang loh. Lebih gampang, tinggal langsung order yang jadi kan tinggal pasang jadi, kan. mereknya macam-macam. Toko oranye, toko hijau kan banyak. Iya, tinggal langsung nggak mahal lagi kok ya. Dan juga ingat tuh balapannya harus di tempat race yang resmi. Jangan balapan di jalan lah. Ya. Nah ya memang secara kita tahu sendiri lah kalau untuk power jambakannya memang bagus tuh Jupiter Jet ya. Emang Bang, tapi kalau istilahnya untuk kenceng-kenceng ya motor standar, Jupiter Jet emang termasuk motor yang getar bagi saya Bang. Getar, terus lagi kalau tenaganya untuk di jalan standar itu standar aja Bang. Kalau getarnya itu nggak bisa dipungkiri Bang. Kalau getarnya itu kita bahas standar ya. Kalau memang istilah kasarnya mau diperbaiki bedalaman mesinnya, contoh kayak RVM-nya atau CDI ya. CDI-nya itu. CDI mau di-upgrade mau yang racing kan bisa kan? Itu bisa ya, atau bagian offlink atau Noken S Plato itu masih bisa. Coil juga pakai coil racing kan, tinggal tuh. Itu rekomendasi loh Bang. Udah jadi kok ya. Sudah jadi gitu kan. Untuk beberapa contoh nih yang kawan-kawan punyanya motor jet Jupiter Jet Burhannya. Jadi upgrade-nya nggak terlalu banyak loh Bang. Iya, nggak terlalu banyak. Contoh nih Bang, misalkan Bang saya punya budget 3 juta misal, mau upgrade nih motor Jupiter Jet Burhan semiharian. Bisa banget Bos. Bisa banget. Contoh salah satu partnya Noken As, Plato, silinder block, piston, kampas kopling, per kopling, itu sudah cukup loh Bang. Sudah cukup ya. Maksudnya untuk bagian mesin. Kalau untuk kelistrikannya otomatis kalau ada rezekinya ganti CDI, kalau nggak mampu ganti CDI yang mahal,
kan punya Sugun Kebo kan masih ada bang. Masih ada. Ah. Terus misalnya bisa ditambah di upgrade lagi, koilnya juga harus Koil, ganti. emang Businya juga kalau mau ini kan pembakarannya bagus pakai yang racing, pakai misalnya gitu Kok ya. racing, brakes minimal brakes lah, atau kalau enggak sih merek NGK kayak kemarin kan Iya, bagus. yang ada part racingnya Ah. yang iridium Kok ya. Benar. Dan kalau satu lagi yang belum nih bang, selain itu part-part yang kita sebutkan tadi, ada satu ketinggalan nih. Apa itu Itu Kok? yang penting, karburatornya bang, tolong Karburator di-upgrade. ya, Kok ya. Nah, percuma dong mesinnya kencang, karbo yang masih standar. Oh, pos. Oh, pos yakin Iya, dong, oh, pos. benar. Mesin panas kenceng Kak Kok ya. Iya. Iya, Jebol. karena tenaganya ketahan tadi Kok. Ketahan. Jebol iya tuh. Iya. Jadi memang kalau misalnya udah part racing, yang lainnya juga harus ngikutin racing Kok ya. Benar. Biar harus- nggak mubazir jadi Nggak Kok ya. mubazir. Benar. Nah, itu. Terus ada lagi nggak Kok nih? Kalau untuk Yamaha ya, untuk motor bebeknya selain Jupiter Jet Burhan, ada juga nih bang rekomendasi Apa Jupiter itu? Jet 115. Nah, dikenal kita ini Jupiter Jet 115. bahasanya orang kita itu bang Jupiter Jet robot. Oh, Jupiter Ada juga Jet yang ngomong robot. Jupiter Jet salib gitu kan. Oh, ya itu yang Gitu. agak-agak ini penjualannya kurang itu Kok ya, peminatnya kurang Ya, kan. itu kan bodinya kan mirip-mirip Jet One kan Iya, gitu. dia agak melebar gitu Kok. Agak melebar. Nah, itu benar. mungkin gara-gara desainnya kayaknya. Mungkin desainnya, tapi desainnya lumayan bagus loh bang. Jadi kalau mesinnya Jupiter Jet Robot 115 ya, itu dan kode mesin 2P2 itu lumayan irit. Lumayan irit Kok ya. Lumayan irit ya. Dia itu udah karbo apa masih injeksi ya? Kok Masih ya? karbo, bos. Masih karbo ya? Masih karbo. Dia kan penerus Jupiter Jet Burhan itu tadi. Oh, jadi generasinya yang setelahnya gitu Kok ya? Benar. Itu kan setelah Burhan stop produksi itu keluarlah Jupiter Jet 115 Jupiter Robot itu tadi. Iya. Diproduksi pada tahun 2009, stopnya itu produksi tahun 2012. Topnya di tahun 2012 ya. Itu kan Jupiter Jet 115 yang masih karbu ya kita bahas ya. Masih karbo. Itu lumayan irit loh Bang Olah. Irit sekali itu. Jadi untuk part dan suku cadangnya pun itu banyak persamaannya Bang. Banyak persamaannya. Jadi ada cerita dikit nih Bang. Bagi kebetulan saya owner sebuah bengkel. Heeh. Jadi untuk Jupiter Jet 115 dia ada beberapa seri Bang. Dalam arti bukan jenis motor enggak. Iya, Tapi serinya ya. yang mesinnya itu loh. Jadi Jupiter Jet 115 ini dengan mesin itu jadi beberapa macam. Jadi kayak misalnya ada yang special edisi gitu ya. Jadi gini Bang. Jadi Jupiter Jet 115 itu Bang, persamaannya itu Bang, contoh nih Jupiter Jet 115, Pega Jet Air, Pega RR. Iya, Pega Jet Air, Pega Itu RR. sebenarnya mesinnya hampir 80 Hampir sama ya. 89% sama loh. Iya. Cuman kan yang membedakan kan di situ aja yang seri tadi ya, ada seri. R, ada RR kan. Iya, itu cuman ibaratnya beda skin doang gitu. Skin. Ya kan biasa kalau orang itu nyebutnya biasanya gini kalau special edisi gitu. Jadi sebenarnya apa motor itu masih rekomendasi ya untuk dipakai untuk saat ini. Pertama penampilannya masih gagah ganteng gitu kan. Gagah, ya. Tapi untuk minusnya bagi saya pribadi ya mohon maaf ya. Untuk Jupiter Jet 115 ini bermasalah kebanyakan ya bagian kupleng Bang. Koplengnya kenapa Bagian itu? kupleng. Jadi kelemahannya Jupiter Jet 115, Pega Jet Air, Pega RR, mungkin kawan-kawan nih ya makanya ngerasa nih di yang rumah. makai merasa. Ini nggak mungkin nggak ngerasa nih kecuali motornya diparkir di rumah, beli baru kan parkir gitu kan. Nah itu kok gimana tuh kok? Nah, jadi permasalahannya di bagian kampas kopleng Bang. Kampas koplengnya. Kampas kopleng, kampas ganda cepat sekali habis. Oh cepat sekali habis ya? Cepat sekali habis untuk lonceng ganda, kampas ganda itu agak cepat ya. Benar. Itu biasanya gara-gara apa itu kok? Kalau misalnya kayak gitu tuh? Memang dari bawaan pabriknya kah yang memang sudah menyesuaikan itu atau gimana kok? Emang sudah bawaannya Bang. Memang sudah bawaannya kayak Sudah merek bawaan. sebelah itu kan yang kemarin kita bahas yang klotok-klotok itu kok ya? Benar. Jadi apa namanya Jupiter Jet 115 ini Bang, dia kelemahannya bagian kampas kopling Bang. Kampas kopleng ya. Lemah. Lah Jupiter Jet buruhan naik kampas koplengnya 5. Lah Jupiter Jet New 115 koplengnya 2, lu gak percaya bos, coba bongkar motornya. Jadi siapapun yang punya Jupiter Jet 115 itu kampas koplengnya cuma 2 Bang. Cuma 2 ya. Cuma 2. Jadi agak cepat habis gue ya. Cepat habis, cepat slip lah. Makanya Jupiter Jet 115 itu masalah utama atau faktor utama mesinnya maksudnya. Itu bagian kampas kopling sama bos klut. Bos klutnya ya. Bos klut penjepitnya rumahnya kampas kopling yang untuk ngejepit kampas koplengnya itu sendiri. Nah, seperti itu. Jadi penyakitnya Jupiter Jet 115, Pega Jet Air, Jupiter Jet New itu penyakitnya nggak ada lain bos. Slip kopleng ya. Slip koplengnya sumpah Bang Ulah. Jadi kalau di apa salah satu keluhannya tahu nggak Bang Ulah yang paling mantap? Iya apa yang itu? paling enak dilihat kalau Jupiter Jet, Pega RR, Pega Jet Air. Itu gampang.
Kalau dengkol agak ngelos. Oh, Udah selesai. Tapi nggak semua ya Bang Ula. Kebanyakan Iya, kan benar. cage nih otomatis ganda. Iya. Tapi memang kebanyakan Bang Ula. benar ya, benar. Jadi Gitu-gitu aja penyakitnya kok ya. Karena jadi memang dari sananya ya. dari sananya Dari konstruksinya orang Yamaha kayak gitu mungkin. Iya, benar. Tapi kasihan nih usir-usirnya Yamaha Jupiter 15 Bang. Keluhannya aduh Bang kok diganti cuma berapa bulan? Emang sih dalam arti setahun misalkan slip Iya. lagi. Slip lagi gitu Slip ya. lagi. Kasihan. Iya, karena memang bawaannya memang udah dari sananya memang kayak gitu udah Kayak kok ya. gitu. Jadi Nggak kalau bisa di macam-macamin lagi kok ya. bisa sih sebenarnya ganti yang variasi. Iya, ganti variasi. Yang variasi ganti bak kopling gitu kan contohnya. Ya, bakal pengen variasi. Anjing kempel Tapi kan lumayan lagi harganya kok. emang agak lumayan mahal sih sebenarnya. Ya, kalau Tapi ganti bagi yang banyak duit sih murah sebenarnya. benar-benar kalau bagi yang banyak duit tuh murah. Jadi Tapi ya yang gini Bang. duitnya Jadi pas-pasan mahal kok ya. kasihan kawan yang istilahnya penghasilannya di bawah rata-rata sama orang yang uangnya banyak lah kayak gitu kan. Ya, ada beda kok ya. benar. Contoh misalnya kalau ada rezeki lebih khususnya untuk Jupiter 115 itu saya rekomendasikan tolong ganti bak koplengnya lah. Bak koplengnya aja Bak berarti, kopleng Kak, ya? walaupun kopleng nggak dipakai Bang Ula. Oh. Tapi yang diganti bak kopleng, bos klut sama rumah kopleng itu pakai per loh Bang. Sedang Jadi satu set gitu ya satu langsung ya? set. Jadi Satu paket. satu paket. Jadi dia nggak ngerusak Bang Ula. Jadi bisa itu kan pakai kopleng manual tuh. Ah. Kalau motor bebek kan dia kopleng otomatis nih. Ya, Kalau pasang bak kopleng kan otomatis pakai kopleng manual nih. Contoh Ya. kayak kakaknya nih. Koplengnya manual ada sebelah kanan itu namanya kopleng manual. Ya, Jadi kalau kopleng bini jadi kita di kampung itu kok. itu beda lagi bos, itu pos one. Oh, pasuan ya. Porsche ini. Jadi gini bos. Jadi kan bisa meloncat gitu ya. Jadi gini nih kawan-kawan perlu digarisbawahi. Motor yang tidak menggunakan kopleng itu sebutannya kopleng otomatis. Kopleng otomatis. Jadi motor yang menggunakan kopleng itu yang menggunakan kopleng sebelah kanan, Iya. sebelah kiri ya. sebelah kiri, Sebelah ya, kiri untuk menyekram. itu namanya kopleng manual. Kopleng manual. Nah, jadi kopleng otomatis ini dia lebih apa ya? Lebih akurat ya maksudnya lebih cerewet lah dalamnya. Ya. Seperti itu dalam mesinnya. Kalau kopleng manual itu lebih simpel, seperti ada aja perbedaannya. Tapi untuk tenaga ya perlu digarisbawahi tenaganya motor ini yang menggunakan kopleng manual itu tenaganya terletak di bos klut dan kampas kopleng. Ya, ternya tadi kok ya dorongannya. Iya benar. Tapi kalau untuk kopleng otomatis ya Bang Ula, Hmm. dia bekerjanya beberapa kali. Nah, kita contoh nih, kita masukin gigi nih, sekali ketekan. Ya. Itu ngopleng motor, ngenahannya lonceng ganda sama buka kampas kopleng. Iya benar. Jadi bukanya itu satu kali pergerakan abang-abangnya itu atau ibu-ibunya ngoper gigi itu 3 kali bekerja. Oh. Nah iya, itu iya. sebutannya kopleng otomatis. Makanya setiap kita ngoper gigi ditekan lama-lama atau ditahan, digas pun kagak jalan bos. Nah itu namanya ngopleng. Nah, beda lagi ceritanya ditekan giginya, dimasukin giginya, digas jalan. Ah itu motor mau bermasalah bos. Iya benar. Nah, jadi itu tadi Jupiter Jet 115 kok. Kira-kira ada lagi kok? ada. Lanjut sedikit Jupiter 115. Ini kawan-kawan yang punya Jupiter Jet 115 yang lagi sehat, yang bukannya lagi sehat, memang motornya sehat ataupun yang tidak sehat. Kita bahas yang sehat ya Bang Ula. Iya. Jupiter Jet 115 itu lumayan irit ya Bang Ula. Nah, jadi 1 liter itu mampu menghabiskan sekitar 40 km loh Bang. Oh, Nah, lumayan jadi naiknya ya. lumayan. Jadi untuk itu kan sudah versi yang Terbaru ya, terbaru yang sudah ya. disesuaikan lagi ya. Di atas 2010 kan. Jadi itulah untuk Jupiter Jet 115 kalau emang masih grass bagus yang mesinnya sehat, enggak ngopos, enggak ngasap, enggak berebet ya segala macam, karburatornya normal, apa-apa itu 40 km lebih loh Bang. Per 1 liter ya. Dengan tanda kutip itu tadi mesin sehat, perawatan bagus dan mempengaruhi cara menggunakan itu motor. Ya. Bagaimanapun iritnya itu motor, kalau cara guna atau cara pakai ugal-ugalan, Iya, benar. nah, itu tetap boros Bang. Mau gimana pun ceritanya motor gimana pun ya tetap Aja hancur kok ya. boros, tetap hancur gitu lah kan. Nah, ada lagi nggak kok selain itu kok? Nah, kita lanjut nih dari Jupiter Burhan, Jupiter 15 berhentinya kan 2012 ya kalau nggak salah Iya, itu. 2012-an. Dari 2012 naiklah 2013 nih Bang. Oh, ganti skin lagi ya. Ganti Ganti baju Bener sih, lagi ya. bener tuh kawan-kawan. Nah, Tapi mesinnya kan tetap sama tetap sebenarnya. hampir mirip ya, hampir mirip-mirip sih sebenarnya. Iya. Jadi dia naik itu yang ketiga ini Jupiter Jet One Bang. Jupiter Jet One, ya. Anak-anak Kalimantan nih Jupiter Jet One nih harus banget loh. Iya, Jupiter Jet One.
Laris lah bos di Kalimantan nih bos. Ininya desainnya hampir mirip kayak Jupiter Jet Burhan tadi kok. Hampir mirip ya. Mirip. Agak ramping dikit kan dari yang 115 tadi. Emang tapi Jupiter Wuhan lebih ganteng loh bos. Iya, lebih ganteng. Dia lebih slim, gayanya lebih menantang gitu kan. Lebih matanya tuh kayak elang gitu kayak. Jadi lebih. Cuma sayang sekarang tuh agak jarang ditemuin kok. Kalau mungkin tempat sini ya bang ya. Tapi kalau tempat kita di arahnya bengkel kita ya, itu bang penggunanya banyak sekali bos. Udah banyak ya. Banyak penggunanya. Secondnya pun itu tergantung tahun ya dan tergantung kondisi motor. Masih kata lumayan bagus loh. Juga lumayan gampang dicarinya kok ya. Benar. Spare part dalamnya kan. Benar. Jupiter Jet One kan berkodekan mesin 1DY atau 1DY dan 2 SU gitu kan bang. Itulah kodenya khusus motor Yamaha Jupiter Jet One. Jet One yang 2013an Nah, 2000 sampai sekarang. Sampai sekarang. Kodenya cuma 2 loh yang saya tahu. 1DY dengan 2 SU. Kurang lebih seperti itu kode mesinnya. Kode mesinnya. Itu perbedaannya ada bedanya nggak kok? Atau gimana? Atau memang cuma sebatas kode aja? Sebenarnya kalau untuk kode itu bang sebenarnya ada beberapa atau jenis motornya yang biasa atau yang bagus. Contoh lah motor kayak mobil lah. DPX dan TPR kan beda bos. Kalau untuk benar kayak kita yang kayak punya kemarin gitulah yang kita ganti Persok itu kan. Benar. Emang kacau kok ya. Benar. Benar. Jupiter Jet One benar-benar saya rekomendasi loh untuk Jet One ya. Jet One. Jadi untuk yang sehat, dia 1 liter bensin menghabiskan sekitar 53 km loh bang. 1 banding 50-an lah. 1 banding 50-an. Lumayan nih. Irit sekali bos. Untuk sekelas motor bebek ya. Itu luar biasa. Dia bodinya ringan, dipakai di jalan raya itu dia agility-nya bagus, lincah dia. Lincah. Benar. Iya, itu Jet One kok ya. Jet One. Kadang harga ikannya kok agak mahal. Emang karena kan dia digoreng nih sama showroom-showroomnya orang kita kan. Itu. Kacau lah kadang gorengan ini. Padahal kita kan tahu sendiri lah. Gimana ya, kalau nyeti goreng kan mahal gitu ya. Dan lucunya bang, gini bang ulah. Jadi lucunya tempat kita di Kalimantan, mungkin nggak di Kalimantan ya bang, di tempat lain pun sama. Jadi tempat kita ini ada namanya tren bang. Iya, musim-musiman gitu ya. Musim-musiman kayak buah aja lagi ceritanya bang. Yang parah-parah itu yang anak-anak komo itu ikut-ikutan gitu loh jadinya. Jadi itu yang bikin kadang mahal. Padahal kalau kita mau mikir-mikir ya, buat apa kan gitu ya. Mungkin gara-gara satu ya, mungkin pertama di dealer lagi kosong, kebanyakan inden, sering inden. Akhirnya yang baru nunggu. Ada ya kan yang bekas masih grass gitu kan. Apalagi udah diganti pelek kan, naik harganya. Terus ditambah digoreng-goreng lagi, Waduh, harganya melunjak bos. Tambah nggak masuk akal jadi gitu. Tapi walaupun kayak gitu laku loh bang ulah. Iya laku sih. Kalau orang nggak tahu. Beda lagi ceritanya bang. Ya beda lagi ya, oke lah. Itu tadi Jet One masih rekomendasi ya bang. Pertama paten suku cadangnya benar, macam-macam, ada yang ori, ada yang biasa, tapi harganya masih masuk akal, masih murah lah. Masih murah dan partnya lebih gampang juga dicari bang. Gampang dicari. Contohnya kayak untuk batok-batok itu di toko-toko biasa ada loh bang, orang Jawa batok-batok. Sayap kiri kanan, tebeng depan belakang, spekbor gitu kan. Dan biasanya. Spare partnya agak murah kok ya. Dibandingkan yang kayak kemarin itu yang kayak merek di sebelah itu kan yang hampir 1 juta kok ya. Kok bisa sampai 1 juta. Itulah gitu kan. Sebelah sampai 1 juta, sedangkan yang versinya yang seri sport aja itu cuman berapa gitu ya. Benar. Itu udah 1 jutaan itu. Untuk sebelahnya doang gitu kan. Itu harga apa gitu kan. Benar. Sebenarnya kayak enggak inilah. Cuma ya enggak tahu lah kan, entah itu digoreng atau permainan kita enggak tahu juga. Nah, jadi, terus kok. Selain itu bang, Jupiter Jet One mesinnya mengusung si kakak bang. Jupiter Jet 115. Emang dari suku cadangnya emang sebagian ada yang sama. Tapi hampir berbeda sih sebenarnya. Ada part-part tertentu aja yang sama. Contoh kayak untuk bagian bak kopleng itu sama loh bang penyakitnya Jupiter Jet One dan Jupiter Jet 115. Cepat slip juga ya. Pertama cepat slip bang.
Normal itu mohon maaf ya bagi user-user Jet1. Jadi Jupiter Jet1 ini paling gampang rusak bagian bak kopling bang. Bak koplengnya Bak ya. kopling paling rawan sekali bos. Contoh untuk kampas kopling, bos klut, kampas ganda, lonceng ganda. Pemakaian normal itu bang dari baru mungkin 1 sampai 2 tahun itu sudah normal bang. Sudah normal. Sudah normal, yang normal ya dalam artian awetnya gitu kan. Lebih daripada itu jarang selamat bos. Motor Jupiter Jet1 Iya. gitu loh maksudnya. Jadi tolonglah bagi kawan-kawan yang punya motor Jet1 Iya. perlu dirapatikan nih masalah kampas kopleng bos. Itu sudah paling laris loh bos. Paling laris kampas ganda, kampas kopleng, bos klut, lonceng ganda gitu kan. Ya karena dia memang Kelemahannya di situ bang. kelemahannya di situ, dia memang agak cepat slip ya. Benar, dia masalahnya mengusung kakaknya bang. Karena kan cuma ganti skin kok. Iya benar sih. Yang ada yang sebelumnya kan karburator, yang ini diganti dengan injeksi. Gitu aja. Jadi kalau bisa sih sebenarnya untuk Jupiter Jet1 ya, itu kalau bisa kok ya. coba mestinya bagian kopling diperbaharui gitu atau diperbaiki sedikit. Ya mungkin nanti next generasinya kok bisa mungkin itu. Mungkin. Biasa ya. Karena setahu saya sih kalau untuk Yamaha dia itu sangat peduli dengan konsumen. Contohnya aja dulu kan kayak motor sport seri sport itu ada sampai beberapa kali recall dan di recallnya itu gratis. Ada itu. Bagus lah kayak gitu. Mudah-mudahan aspirasinya atau yang disampaikan keluh kesah konsumen kepada kita bang bisa didengarkan oleh pihak Yamaha ya gitu loh. Dia bagusnya di situ. Jadi kalau misalnya ada produk yang kurang cocok atau apa, biasanya di recall. Nah, nggak tahu kalau yang seri yang di bawahnya. Cuman kalau yang untuk seri 250 cc itu biasa ada recall kok. Ada recall. Benar. Jadi gini bang Ulah. Selain bagian kopling itu dibenerin, bukan dibenerin sih sebenarnya nggak rusak, diperbaiki lah sedikit, agak diinikan lagi kayak supaya nggak cepat yang kayak tadi itu. Kayak tadi cepat aus, cepat slip segala macam kayak. Masalahnya tempatnya kita khususnya di Kalimantan nggak seperti tempat kawan-kawan di Pulau Jawa gitu kan, jalannya sampai ke kebun pun masih bagus. Tempat kita mah keluar sedikit dari rumah mah ketemunya berjalan rusak bos, gitu kan. Keluar sedikit lu dari kota Palangka mah hilang tuh jalan bagus masuk ke dalam gitu kan. Emang jalan induknya bagus abang Ulah. Jalan induknya bagus. Walaupun tidak seluruhnya kan kayak gitu. Nah, jadi motor kita di sini kalau bagian koplengnya orang bermasalah itu cepat sekali bos. Apalagi tempat kita di sini selain Bukitan ada gunungnya sedikit bang. Gak usah jauh-jauh lah kawan-kawan tuh ke Bukitan Kiling lah. Motor mau ngopos habis kampas kopling nggak bisa nanjak bos. Nggak bisa nanjak. Nangis lu bang di jalan bang. Ya, motornya hidup, cuman gearnya nggak bisa muter. Kasihan kawan-kawan yang pengguna. Jadi dia mesin hidup, cuman nggak bisa jalan. Karena yang tadi itu slip dia. Slip. Itu ada kawannya loh bang. Jupiter Jet1. Apa itu kok? Porsche F1 mesin. Porsche F1 itu kan mesin Jupiter Jet1 bulat-bulat tuh. Mohon maaf nih Yamaha ini. Itu cuma ganti baju doang bang, sumpah. Oh ya Porsche F1 itu ya. Bukan Porsche F1, mesinnya itu satu biji sama Jupiter Jet1. Oh itu ya Porsche F1 ya. Porsche F1. Cuman beda di baju doang bos sama kabel body. Aduh. Iya. Tapi untuk penjualannya mohon maaf itu nggak terlalu rame ya seperti Jupiter Jet1. Tempat kita mungkin dapatkan rame ya Bang Ulah ya. Mungkin desainnya kayaknya. Jadi kurang cocok. Untuk tempatnya kita sendiri ya, usahanya kita sendiri untuk ketemu motor itu agak jarang gitu kan, nggak seperti Jupiter Jet1 lalu lalang gitu kan. Ya, banyak penggunanya karena rata-rata anak mudanya orang Palangkaraya itu pengguna Jupiter Jet1 bang. Iya biasa. Gitu. Anak-anak sekolah itu kayak banyak. Sekolah benar. Ada rival dalam maksudnya kawannya lah gitu kan. Ya. Porsche jadi kelihatannya Porsche bukannya nggak terlalu memang, kurang diminati gitu. Nggak ada kayaknya kok. Kurang diminati. Ada kayaknya Porsche. Gitu. Jadi dia lebih lakunya di Jet1. Kelihatannya itu tuh pinternya mah mancing gitu kan. Ya, ini laris apa kagak sih sebenarnya? Ya, jadi kalau yang nggak laris sudah lah. Ya udah stop gitu kan. Ya di cut up lah langsung kan. Tapi kalau yang laris sudah lanjut. Tapi jujur loh bang, untuk Porsche F1 bukan full body sih. Hampir 90% mesinnya sama Jupiter Jet1. Jadi untuk kawan-kawan yang punya Porsche F1 itu mesinnya sama Jupiter Jet1. Mau cari kampas ganda, kampas kopling, lonceng ganda, blok seher, pelatu, nokenas itu sama Jupiter Jet1 bos. Jangan khawatir. Sama ya kok ya. Sama. Saya bisa pastikan itu sama Bang Ulah. Karena udah dibongkar.
Jadi kawan-kawan yang punya Porsche F1 Iya. jangan berkecil hati. Iya, kalau untuk spare part itu Terus spare pertamanya part banyak. sedang mah gampang itu cincai Iya. mah ya kan. Kalau bahasa orang Bengkel diakalin gitu ya. Bener. Diakalin bisa. Terus sebenarnya memang sama kok ya. Sama. Iya. Terus kok ada lagi kok? Kita tadi terlalu maju ya bang ke 2000 apa yang 2012 sampai sekarang. sampai sekarang. Ini ada satu lagi lupa bahas nih bang Ulah. Apa itu? Motor legend tempo hari bang Ulah. Apa itu motor legend? Yamaha Jupiter MX 135 pertama kali. Iya, Jupiter Legend MX. Itu Motornya komeng itu ya. Yamaha semakin di depan. Tapi termasuk motor yang Bututan banting kok. tangguh lah itu motor kan. Yang kuat. Selain tangguh, apa namanya, lumayan irit lah. Lumayan irit. Di waktu itu ya bang, di kelas 135 cc, motor bandel, tangguh. Oh, jadi mau di istilah kasar bawa kerja keras pun masih bagus gitu kan. Masih diajar-ajar motornya masih oke lah gitu kan. Kayaknya memang dari segi mesinnya kok. Iya, emang Karena kan dia udah beda dari Z1, terus beda dari Vixen juga. konstruksinya beda bos. Beda semua Konstruksinya itu, mohon maaf nih bang, ulah konstruksinya itu hampir mirip. Menurut pandangan saya pribadi ya mirip sama Jupiter M135 mirip sama Vixen bang. Vixen, tapi beda di sebelah kanannya tuh ada kan yang Kiri kanannya emang agak berbeda bang, tapi untuk part dan suku cadangnya mirip-mirip bang. mirip-mirip ya. Jadi satu nih untuk kawan-kawan yang pengguna Jupiter MX All ataupun yang new, itu sangat saya rekomendasikan. Walaupun masalahnya sering kayak biasa lah overhead gitu kan. Iya. Itu mah istilah kasarnya penyakit umum lah sudah ya kan. bener. Semua motor lah kan, Honda Yamaha mah best friend itu rusaknya kan. Jadi rekomendasinya kita untuk Yamaha Jupiter MX 135 yang all sih sebenarnya. Yang all. Emang gaya maksudnya bentuk motornya agak ketinggalan sih sebenarnya untuk body ya bang Yaulah ya, untuk body. Untuk body. Cuman waktu awal-awal launching itu kok banyak dicari kok. Jualannya bagus ya. Ngeri loh itu bos. Iya. Motor terkencang loh di kelasnya waktu itu loh, maksudnya di kelas di kelasnya itu kan. Sisanya lumayan besar Lumayan kan. besar, 135 bos. kan dulu itu. Oh itu jangan dicoba bos. Walaupun dia masih pakai sistem karbu kok ya. Karbu dan itu satu bang. Gini loh bang Ula. Walaupun dia Jupiter MX 135 cc ya, nggak kayak di bawah 115, 110. Dia masih lumayan irit waktu itu bang di kelasnya bang. Cuman kan kalau di Yamaha itu karbunya dia pakai vakum biasa kok ya? Enggak. Kalau untuk MX enggak ya? MX enggak bang. Gini loh penjelasannya. Jadi untuk MX 135 pertama kali dia masih menggunakan piston bang. Masih piston. Yang pertama MX All yang pertama kali ya bang abang. Jadi dia masih menggunakan piston bang. Masih piston lah. Jadi 1 liter bahan bakarnya menghabiskan sekitar 40 km atau 1 liter itu 1:40 sampai 50 km. Udah lumayan irit. Kebayang loh, cc 135, 1 liternya iritnya sampai 40 km. Ya, 1:40. 1:40. Iya, jadi berarti karbunya dia nggak pakai vakum kok ya? Nggak pakai vakum yang pertama loh, seri pertama. Setelah seri pertama, keluarlah seri kedua, MX New. MX New. Itu bodinya sudah mulai berubah bang. Berubah. Agak gemuk ya. Iya, Jadi sedikit. kalau yang pertama kan ramping ya bang ya. Ya, ramping. Kemudian untuk mesinnya hampir sama ya. Kayaknya sama deh kok. Lihat tadinya sama kok. Cuma ganti skin aja lah. Skin aja ganti. Ya, Tapi ganti lebih skin aja. menurut saya pribadi sih sebenarnya saya masih cinta sama Jupiter MX 135 yang new sih sebenarnya. Yang new ya. Yang new. Walaupun dia agak lebih boros sedikit, tapi bagi saya sih nggak ngaruh bang. Nggak ngaruh. Pertama lebih ganteng, Iya. lebih bertenaga. Lebih bertenaga. Dimodif pun masih enak Bagus, dilihat ya. gitu kan, bagus. Dan itu kuat kencengnya. Kuat tuh buat diajak apa? Saya sering tuh kan kalau misalnya ke daerah atas sana itu biasa kalau misalnya ada kerjaan nih, ada tugas kayak misalnya ke daerah atas, misalnya ke Gunung Mas. Nah itu orang-orang yang bawa minyak yang pakai tank itu kok. Jerigan-jerigan yang gede Iya, itu itu mah. pakai MX itu kok. Oh, motor tangguh itu Iya, bos. Kencang gila. Jadi kalau astaga ulah ini Motor masih disiksa, masih tahan itu. Jadi memang dia diajak kerja tuh memang kuat itu sebenarnya. Dan juga lincah dia kok. Lincah. Misalnya bagus nih, rapi, enak dipakai di kota pun untuk saat ini masih rekomendasi bos. Dan bagusnya itu dia kalau untuk tanjakan tuh lempeng aja kok. Lempeng. Kan kita tahu sendiri kan kalau daerah perbukitan di Gunung Mas itu kan jalannya kan naik turun gini-gini bukit. naik turun bukit. Itu kalau udah bawa minyak ini enak aja nih dia naik tuh kok.
Wih, gue bilang ini keren Ini ya. motor bandelnya Iya, bukan main bandel ya. Udah bawaannya berapa tank gini kan, set. Pokoknya Iya, rekomendasi lah. emang keren lah itu ya, Pak ya. Untuk perjalanan gaya anak muda. Iya. Pertama harganya murah loh saat ini Abang Ula. Ya, Oh, di harganya angka 7 juta, 8 juta sudah dapat yang lumayan bagus loh. lumayan bagus ya. Pertama murah, kedua patah suku cadangnya gampang, perlu diperhatikan. Ya gampang, Tapi karena banyak jujur, persamanya juga kok ya. bener, bukan persamaan Bang, maksudnya bukan persamaan tapi part biasa maksudnya. Oh, part Selain yang biasanya. tapi untuk karburator jangan tanya lah Bang, mahal pasti. Ya, karena dia Sudah menggunakan vakum. Yang kedua, Iya, pakai vakum tadi ya, yang ada benar. karetnya itu kok. ada karetnya. Jadi yang pertama itu masih menggunakan piston manual, yang kedua sudah menggunakan vakum. Vakum. Itu yang kedua yang new ya, MX135 yang new. Iya, benar. Terus misalnya itu sudah, misalnya yang pertama ini sampai 40 atau 50 kilometer per 1 liter. Kalau MX-nya itu mungkin sekitarnya 35 sampai 45 per 1 liter. Per 1 liternya ya. Jadi seperti itu Bang Ula. Jadi bagi saya sih sebenarnya nggak terlalu signifikan ya. Iya, Tapi benar, untuk gaya, body, tenaga, bandelnya itu dapat sudah. dapat Di benar. MX135 ya, yang new ya. Yang new. Nah, itu ganteng sih menurut saya sudah Bang Ula. Iya, ganteng. Terus lagi misalnya mau modif nih, itu kan 135 nih Bang Ula. Nah, Bang, saya mau naik CC nih 150 MX135 Bang. Paling gampang ya. untuk naik CC. Tahu nggak Bang Ula? Udah beli silinder blok pistonnya punya Pixen, taruh MX135 itu PMP, Iya, benar. tinggal colok jadi loh Bang, nggak usah apa namanya Iya, polter ulang, beli yang racing, istilah kasar. Misalnya kayak gini nih, PP kok. PMP itu nggak Iya. ngerubah loh Bang. Misalnya Benar. pun ada ngeroh paling sedikit, nggak ngerusak lah dalam Ya, arti. paling nanti di kendalanya itu biasa setting topnya. Beberapa gitu aja ya. motor yang bermasalah emang seperti itu, tapi kalau memang masih standar Bang Ula enggak Bang Ula. Iya. Tinggal pasang aja. Tinggal pasang Nah, aja ya. masalahnya untuk crankcase, untuk rumah mesin konstruksinya, silinder bloknya itu Bang dengan Pixen Ya. dan kode 1PA itu sama Bang. 1PA, Jadi ya. silinder blok dan pistonnya apa? Pixen itu PMP dipindah ke MX135-nya. Itu nggak ada yang dirubah Bang Ula. Jadi itulah enaknya Jadi MX135. 150 ya. 150 bos. Tapi dia agak Benar. boros dikit. Agak boros itu sudah jelas. Oli juga agak makan dia. Sedikit. Dan kekurangannya Bang untuk MX ini Bang, MX135 All mau yang new. Nah, Itu dia nggak bisa dibubut Bang Ula. ya Nggak bisa dibubut, dia sudah dihasil loh. Nah. Jadi kalau sudah emang rusak atau baret silinder blok atau pistonnya ya udah ganti ya. ganti. Enggak kayak sebelum-sebelumnya Bang, contoh kayak Jupiter Burhan, Jet New itu masih bisa Masih bisa dibubut. kan. Khusus untuk MX135 All New itu yang ke atas yang 150 itu ya mohon maaf nggak bisa diselamatkan lagi bisa. bos. Karena memang Konstruksi seperti itu. iya memang. Jadi kalau gores dikit aja udah nggak bisa dikit lagi. Sebenarnya bisa sih, tapi dalam arti ya maksa ya sebenarnya. Kosong lagi kok. Nanti kan rungkat lagi gitu ceritanya. Turun mesin lagi 2 kali turun mesin jadinya. Kasihan. Jadi Iya. kalau bisa sih nggak bisa dia. benar, kalau bisa ya ganti aja. Ya kalau buat sementara mungkin bisa. Bisa. Bisa kalau buat sementara. Itu pun nggak rekomendasi ya Bang Ula untuk Ya, perjalanan jauh paling- di kota-kota sih ya, bisa. di kota-kota bisa. Bisa. Yang pasti kan asapnya keluar terus itu. Ya. Tapi kadang-kadang Bang Ula khusus untuk MX yo ataupun motor-motor Yamaha yang lain, yang kurang kita ketahui atau kurangnya kita teliti itu masalahnya di asap Bang. Enggak semua motor yang rusak itu asapnya keluar tebal. Ya, Seperti itu kadang-kadang motor ini Bang, dia ngasap tapi ngasap tipis loh. asap tipis Kayak asap ngembun. Jadi secara tidak langsung motor kita itu bermasalah, tapi kurangnya teliti atau kurangnya pengetahuan kita, jadi kita nggak tahu bos. Ya, padahal itu sebenarnya sehat. Bukan Bang, itu masalah piston tadi. Oh, piston tadi. Kita bahas masalah piston ini. Iya. Ciri-ciri motor yang kurang sehat itu Bang Ula, contoh dia ngasap, tapi ngasapnya itu kayak ngembun tipis gitu. Ngembun tipis gitu lah. Jadi secara tidak langsung itu kan makan oli tuh, menguras ke oli sedikit. Pas saatnya ganti oli, loh kok oli berkurang bos. Nah, kemarin kan isi 1 liter nih misalkan, kok sisa jadi setengah liter. Oli kemana nih larinya gitu kan? Gitu ya. Dibakar ya. Itu sudah tanda-tanda apa motornya mulai aus piston, rem piston atau Ya, ada blok seher gores ya. ya. Ada gores biasa. Terus lagi itu salah satu, yang kedua keluar asap dari filter udara. Filter udara. Jadi hawanya dari mesin ini itu masuk ke filter udara. Biasanya itu balik lah, kompresnya balik masuk ke
throttle body atau ke karburator ya. Ya. Jadi akhirnya asap itu keluar dari filter udara gitu Bang. Oh ya, filter udara cepat kali kotor atau ada nampung oli. Banyak kan Bang Ula saat ini kita temukan motor-motor yang bermasalah rem pistonnya, selain daripada olinya yang berkurang, Ya. oli numpuk di Masuk di situ ya di ke filter TB ya. enggak ke filter udara. Ke filter udaranya. Ke filter udara nampung. Loh, ini oli dari mana gitu kan. Berarti bocornya itu Langsung lewat muncrat ke situ dia langsung kok. dari Karena kan filter udara itu kan biasa buat nyari ininya kan, supaya pernapasannya lebih bagus gitu. Emang, tapi olinya itu tadi masuk dari hawanya mesin itu kan masuk ke filter udara. Terus lagi dari karburator itu dia keluar juga Bang, tipis. Akhirnya ya menampung lah di situ. Emang nggak sekalian banyak gitu kan. Iya. Sedikit kan jadi bukit lah ceritanya Ya, kan. jadi kan debunya itu dia nggak langsung terbang tapi nempel langsung jadinya karena ada oli tadi. Nempel langsung. Jadi akhirnya komplikasi Bang kalau orang yang namanya. Jadi selain bermasalah rem piston, ya kan seperti itu, belum sehernya bermasalah, rem piston, karburator juga error bos. Karburator juga error ya. Gitu loh. Jadi untuk kawan-kawan, apapun motornya ya Bang Ulah, untuk kawan-kawan tolong perhatikan filter udaranya. Ya, filter Itu udara juga, ya. masalah motor yang paling bagi saya paling menakutkan. Karena awal mulanya penyakit dari situ loh Bang. Ya, motor apapun dia kalau filter udaranya kotor atau mampet, larinya juga agak lemot. Pertama lemot, kedua panas. Berbet, tenaganya hilang. Itu nggak bisa dipungkiri ya Bang Ulah. Iya, karena kan Bener itu buat pernapasan. Kalau kita itu kan di hidung ini bisa. Kalau mulut tuh kalau misalnya itu nggak bisa napas. Sama juga mesin juga kayak gitu. Kalau misalnya filter udaranya kotor. Bener Bang Ulah. Jadi sudahlah pernapasannya buntu, bukan buntu sih, berkurang. Lah gimana mau kencang bos? Udara yang masuk ke ala kadar ya mati. Tapi kalau misalnya dilepas kencang dia, cuman ada penyakitnya lagi nanti. Kotorannya ngelos itu kan. Ada batu masuk sikat. Iya, harus rajin, bisa sih sebenarnya dilepas atau apa, tapi harus rajin, harus rutin bersihin TB. Benar sih, tapi itu nggak direkomendasi ya Bang Ola. Kalau kita buat kencang-kencang bisa itu sebenarnya bisa. Benar. Lepas filter udara. Beda lagi sudah dari standar kan seperti itu Bang Ola. Dari standar. Biasa sih kayak gitu sih kalau saya pribadi gitu. Jadi filter udara lepas nih. Lepas jadi ngelos. Cuma itu ya harus rutin bersihin TB gitu kan. Harus rutin TB-nya harus. Benar, dan itu juga Bang Ula, kayak Bang Ula kan ngerti mesin nih. Bagi kawan-kawan jangan diikutin ya. Kecuali kawan-kawan atau abang-abangnya ini ngerti mesin gitu kan. Sekali jalan nih Bang Ula, misalkan dari sini nih ke Kapuas atau ke Kerengpangi, PP udah datang langsung dicek gitu kan. Itu boleh. TB-nya boleh. Itu sifatnya sementara ya. Memang agak kencang karena pernapasannya kan? ngelos. Ya, ngelos dia pernapasannya. Tapi ya itu tadi, kalau misalnya kita nggak bisa ngerawatnya juga jangan lah. Jangan. Kalau dan paham, itu harus standar Bang. Untuk kayak aksesoris kayak tebeng-tebeng harus ketutup rapat. Takutnya ada batu nyempil, ketelan tuh, batu hancur tuh mesin. Ya, masuk ke TB dia. Bukan TB Bang, kalau MX karburator. Iya, ke karbu. Iya masuk. Ini kan karbu kok ya. Jadi dia buka-buka gini kan. Bener. Masuk habis itu. Habis. Masuk lah. Itu kan langsung ke klep tuh. Iya, sama juga injeksi juga gitu kok. Sama. Jadi dia kalau udah kebuka-buka gitu, kalau dia ada kerikil masuk, selamat kau. Selamat. Tapi kalau punya saya tuh kok dikasih jaring. Jadi, jaring nyamuk. Iya, jaring besi gitu kan, jaring besi gitu. Jadi nggak pakai mengurangi kecelakaan. Iya, nggak pakai filter. Cuma ya itu tadi syaratnya harus rajin dibersihkan. Harus rajin dan rutin. Memang kalau kenceng dia, kalau digas itu langsung responsif gitu loh. Cuman ya tadi ada kendalanya lah. Benar. Ya, ada kendalanya. Biasa gitu kok. Kalau orang ngerti bisa dia. Tapi kalau orang nggak ngerti janganlah. Jangan. Pakailah yang standar kan. Standar aja. Kalau misalnya mau pakai filter ya pakailah filter. Kalau misalnya dia kotor, rusak atau sudah nggak ini lagi, sudah ganti. Kurang layak pakai ya ganti. Itu memang penting sama sekali ya Bang Ola. Jadi kebanyakan orang kurangnya menyadari masalah filter udara. Bahkan banyak dari konsumennya kita dari awal beli motor sampai umur 10 tahun tuh nggak pernah ganti. Motor masih bisa jalan ya, bisa lah. Bisa. Tapi kan hilang tenaganya, boros iya, ngopos iya. Jadi mesin panas gitu kan. Bahan bakar boros, tenaganya hilang, berebet. Ya benar. Kan kurang enak bos. Padahal kan walaupun filter udara. Jadi kalau orang paham kan. Ya benar. Jadi kadang-kadang sesuatu yang menurut kita kurang penting yang kita sepelekan malah itu yang jadi wabah penyakit lah buat motornya kita, seperti itu kan. Padahal filter udara murah kok ya. Ya nggak usah beli yang ori, misalkan yang KW pun banyak kan, harganya pun nggak mahal gitu kan. Kasih busa juga bisa.
Misalkan nggak ada uang segala macam, busa masih oke lah Bang Ola. Bisa juga. Bisa gitu Cuma ya kan. kalau jangan aja diikutin, kalau kita memang Benar. agak ngerti dikit lah. Jadi memang agak paham. Cuman kalau orang yang masih belum paham jangan coba-coba, jangan. Lebih baik ya dibersihkan lah sementara gitu Bersihkan kan. sementara, kalau misalnya ada uang ganti. Harganya Ganti. murah kok ya, berapa? Nggak mahal. Berapa ada kok ya? 35.000 sampai 50.000 Bang, tergantung merek Tergantung dan merek. motornya Ya, juga berat, seperti itu tergantung kan. merek dan ininya. Cuma kalau orang ya hobi ya silahkan. Nah, Kayak saya pribadi kan filter lepas blank. tapi risiko ditanggung pribadi ya. Risiko yang penting rajin bersihin TB gitu. Kalau misalnya injeksi kan pakai TB tuh. Nah, kalau karburator pakai servis karbu lah. Service karbo kan, pakai karbo cleaner kan, Benar. dicopot, bersihin. Set. Ya bagi yang paham. Bagi Tapi yang kalau yang nggak paham jangan lah. Nanti rembet terus. Itu pasti bos. Iya, Itu pasti fatal loh itu bos. Benar. Fatal loh. Bagi kawan-kawan yang belum pernah jangan lah. Jangan. Soalnya biaya belajar itu mahal kok ya. Baru Nah. kejadian nih kok yang kemarin kok. Nanti malah ada korban lagi kan. Tiba-tiba ya kalau orang yang itu loh sekelas kita yang ngerti aja bisa kejadian gitu. Karena ya mungkin kurang teliti aja kemarin Kurang tuh kok. teliti benar. Karena ya saya pribadi kan melihatnya gini nih. Ini cc sama, silinder sama. Cuman beda seri aja. Beda seri. Mesin sama. Jadi cuman aksesoris luar beda kok ya. Beda untuk aksesoris. Nah sama nih kayak Jadi akhirnya hilang duit gitu. Tapi gak apa-apa, itu namanya proses pembelajaran. kalau nggak kayak gitu kita kurang Iya, tahu. kalau nggak kayak gitu kita nggak belajar. Kalau pinter terus kan ada lah repot nanti ya. Makanya harus Repot. ya agak belajar dikit. Uh. Nah, itu kejadian kemarin kok ya. Sama-sama pusing gitu kok ya. Nah, jadi- Dan itu belum selesai kok. Itu nggak orang kita loh itu kan. Dan itu nggak selesai lagi kok ya. benar. Banyak itu bedanya, sampai pernya beda kok ya. Pernya Tutup beda. beda, aduh pusing. Kalau mesin sih mungkin konstruksi hampir sama ya, tapi untuk Sama. aksesoris luar itu hampir berbeda. Iya, karena yang satu buat sport, yang satu buat touring dia. Ternyata cuma di itu aja. Benar. Jadi beda seri doang Beda seri sebenarnya. doang. Kalau mesin semuanya sama lah. Sama. Sama TB-nya sama, apa segala sama, dalamnya mesin sama. Cuma ya itu tadi kita Aksesoris. kecelakaannya di situ kok ya. Dan harganya nggak ngotak beli di toko sana. Sudah mahal Udah harganya. mahal. Beli nggak bisa dipasang. Ampun pusing. Ya udah pesan lagi tapi cari yang second. Nggak apa-apa lah, yang penting Ya itu pembelajaran. Ada gitu kan, Ya. pembelajaran Kalau kita untuk kita udah biasa salah karena memang ya kalau nggak salah kita nggak belajar. kita nggak belajar dan kita nggak bakalan tahu Bang Ulah. Dan kita nggak bakalan tahu gitu loh. Dan Gitu. ya itu salahnya kita itu memang mahal. Iya. Mahal tapi kita dapat ilmunya gitu loh. Kalau orang misalnya gini loh kok. Saya sering nih kok. Kayak saya kan misalnya nih berdaring kelistrikan kan. Iya. Tiba-tiba berdaring listrik udah beres kan. Berapa? Sekian. Mahalnya Bang. Masa sekian? Ya. Itu bukan masalah mahal tuh, itu skill. Yang Iya. yang dihargai itu bukan pekerjaannya, tapi Iya. pengalamannya loh bos. Skillnya. Ya coba kamu ke dealer misalnya itu habis berapa? Saya tanya kan kemarin misalnya habis 1-2. Loh tempat saya cuman berapa persen dari itu kan misalnya. Iya Bang kata ya. Nah sudah bayar. Gini loh Bang, orang itu menilainya sepele Bang, makanya Iya. pekerjaan sebagai bengkel motor, mobil apapun itu kebanyakan dipandang sebelah mata Bang. Iya, apalagi kelistrikan tuh. Benar, jadi dipandang dia nggak selalu tahu, kan. sebelah mata. Jadi yang sebenarnya untuk masalah kelistrikannya Bang Ulah, yang kau bayar itu bukan pekerjaannya, Tapi tapi skillnya. ilmu dan Iya, skillnya. Seperti kita itu. belajarnya itu Bertahun-tahun loh Bang. Ulah. tahun nggak 1 minggu atau 2 bulan 1 tahun enggak bertahun-tahun. Makanya kita udah hafal kan. Oh warna kabelnya ini, sambungnya jalurnya ke sini, warna kabelnya ini. Itu buka aja itu yang untuk apa itu kok? Skemanya. Iya, itu kelihatan semua tuh. Warnanya kuning, hijau, biru, macam-macam ada. Kuning strip putih. Sesama Honda, sesama Yamaha itu pun beda. Seri yang karbu dengan seri yang motor sekarang yang injeksi itu beda warna kabel loh bos. Iya, benar-benar. Ya, makanya itu. Padahal satu brand loh Bang Ulah. Ya, Satu brand karbu dan injeksi itu aja bedanya. Beda. Warna kabel sudah beda. beda. Ada Salah colok Jim. gym, Ganti kau. Gitu. Habis tuh itu rusak. Oh ya. Itu pasti Bang. Ya kalau dapatnya ecu motor Honda Beat biasa gitu kan seri KJT Masih aman, murah ya. murah. Dapat ya kok yang K44 atau yang Vario 125 habis ke sejuta lah. Habis Kerjalah kita dapat untung 100.000, rungkatnya kan 1 juta kan Bang Ulah. nah, makanya Jadi itu. kurang manis ya. Nah, itu jadi yang dibayar itu sebenarnya bukan cara ininya, cuma yang dibayar tuh skill. Karena skill kita belajar tuh kita juga
mendapatkan skill itu nggak murah kok ya. Murah. Contoh aja kemarin kan kejadian tuh sudah buang, cuman bendanya kecil kok ya, cuman Kecil. bulat ini itu harganya 250.000 kali 2 500 rungkat lagi. Tapi nggak apa-apa sebagai pembelajaran dapat gitu kan. pembelajaran, dapat ilmunya. Nah gitu loh teman-teman sekalian. Jadi yang dibayar itu sebenarnya bukan pekerjaannya atau apa, cuman skillnya tadi ya. Jadi harga itu sebenarnya bervariasi, tergantung aku mau ngerjain ini cuman bayarnya harus sekian. Ya memang itu wajar kok ya. Benar. Tapi kalau misalnya nggak mau bayar ya silakan kerjain sendiri kan. Ya, atau ke tempat yang lain kan Atau bisa. cari tempat lain bisa lebih mahal kan. Iya kan, tapi ada yang lebih mahal, ada yang lebih murah. Dan tergantung bang, misalnya kita dalam arti nyervis nih bagus, part yang kita pasang itu bagus, isolasinya kagak sembarangan, pakai isolasi bakar, tahan panas segala macam. Iya. Kita matok misalnya servis biasanya tempat orang 50, kita 100. Itu bagi saya sih Iya. nggak terlalu mahal ya. Bukannya apa? Yang kita kerjakan itu sesuai lah bang. Iya. Ketimbang putus kabel, potong selesai. Oh itu ya boleh. Kita kan bekerja nggak cuman bekerja bang Ola. Iya, Kita benar. bekerja pakai perasaan loh bang. Perasaan dan Kita dengan menganggap seni juga kok ya. jadi motor yang kita servis ini dalam artiannya bang Ola di garis bawahi nggak cuman bekerja, kita mengerjainya dengan sepenuh hati. Mati. Jadi Seperti kita ngerjain motor sendiri. kok Motor ya. kita sendiri ya bang Ola. Jadi kita berharap motor yang kita servis atau yang kita perbaiki ini jangan sampai masuk dengan penyakit yang sama. Benar. Itu harapan kita ya. Ya, makanya kita juga hati-hatinya di situ biasa. Ya, kok. jadi untuk minimalisir kenapa dia bisa mahal, yang Anda bayar itu bukan cuma pekerjanya tapi skill dan kemampuannya seperti itu. Kenapa tempat Abang itu lebih mahal 50.000? Tolong bos, kau cek dulu ke pekerjaannya bos deh. Iya, Kalau kerapiannya gitu, itu Bang, harus ya. bang. Jadi kalau dia lebih mahal 20 atau 30.000, toleransi lah kawan. Wajar. Bukannya apa? Kau lihat dulu pekerjaannya. Kalau pekerjaannya amburadul ya, Iya. asal sikat ya udah nggak apa-apa, murah kita pun bisa ya kan.